Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Aswaja Indonesia TV dan penggemar Aswaja Indonesia. Hari ini telah berkumpul bersama saya di sini. Ini adalah momen yang sangat jarang karena saya didampingi oleh dua pejabat di kampus INISNU Temanggungnya atau Institut Islam Nahdlatul Ulama, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Hamidullah Ida selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selamat malam Pak Ida. Malam, sudah sahur, sudah buka. Sahur ya, nggak apa-apa. Menjelang sahur. Iya. Kemudian di sebelah kanan saya juga sudah hadir. Ini Wakil Rektor 3 ya dalam bidang penelitian, pengabdian dan kerjasama INISNU Kabupaten Temanggung. Selamat malam Pak Syafiq. Malam Mas. Kali ini kita akan berbicara santai ya, namun tetap konsisten, isinya ini tetap berbobot dan serius, yang pasti itu. Saya akan memulai dengan satu materi yang belum familiar di telinga para netizen, yaitu tentang hal yang membatalkan puasa. Secara spesifik, yaitu bagaimana hukumnya orang berhubungan badan di kala puasa. Monggo Pak Safi ini. Oh ya, saya dulu. Ya kalau ditanya berhubungan badan pada saat berpuasa jelas itu membatalkan puasa ya, karena salah satu di antara hal yang membatalkan puasa yaitu bersenggama atau berhubungan badan pada saat puasa. Saat puasa. Dalam literatur kitab fikih manapun itu membatalkan puasa. Tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak ada toleransi. Call yang wah boleh dengan hal yang demikian misalnya seperti itu. Tetap nggak ya kalau berhubungan badan. Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Oke. Pak Ibda, gimana ini Pak Ibda menanggapi hal yang semacam ini? Ya kemarin sudah kita bahas ya, artinya salah satu kegiatan umat Islam suami istri ya di siang hari itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena di situ ada keluarnya wadi dan mani. Artinya itu salah satu hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau ini dilanggar justru akan ada denda atau kafaratnya. Jadi salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan ini hadis sahih ya, sorry. Jadi Nabi pernah ditemui sahabat itu melarang bercampur ya atau menggauli istri di siang hari dan didenda merdekakanlah satu budak perempuan. Ya Rasulullah, tapi kalau tidak mampu saya bagaimana? Ya puasalah 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, kalau tidak mampu lagi gimana? Ya sudah, kamu wajib mengeluarkan dulu di sana makanan atau makanan nasi bisa dengan beras ya. Intinya di situ ada wajib memberikan makan pada fakir miskin sebanyak 1 mud atau 6,7 ons. Kalau jadi itu denda ketika suami istri melakukan jima ya ataupun berhubungan intim di pagi atau siang hari, pokoknya saat puasa. Jadi saya kira jelas hukumnya dan ada dendanya jika dilanggar ya. Karena ya walaupun tidak boleh mengentengkan juga ya. Ya. Oke. Ya itu lagi-lagi kalau dilakukan secara sengaja. Jadi karena hukum fikih itu di puasa terutama itu sangat erat kaitannya dengan sengaja dan nggak sengaja dengan sengaja. Enggak gimana ini berhubungan tapi nggak sengaja. Ada gimana? Jadi gini. Menarik ini. Sama halnya dengan makan, sama aja hubungan intim mau apapun, nyium sama aja dengan lupa makan, lupa minum pada saat puasa. Jima pun juga bisa lupa. Oh, ketika dia lupa kalau ini sedang berpuasa, mungkin di puasa 1 atau seminggu itu kan masih waktunya masih kayak sebelum puasa gitu. Ya, mungkin baru di awal-awal puasa nih udah biasa sama suami istri gitu kan. Dua-duanya ini suami istri ini ingatnya masih belum puasa aja gitu kan. Lupa ini. Namanya orang lupa kan tidak bisa salahkan, tidak bisa dihukumi. Tidak dihukumi. Iya kan. Tidak alami amsalasin itu ya. Kan. Nah, kalau lupa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin di dunia ini ada banyak yang tidak hanya makan pada saat puasa atau minum pada saat puasa yang lupa. Bahkan jima itu bisa dilakukan
dalam keadaan Keadaan lupa. dua-duanya suami istri itu. Lah gimana hukumnya ya? Karena lupa ya itu anggap aja sebagai rezeki gitu kan. Tapi agak konyol ya. Kalau maksudnya diibaratkan sekarang itu ya agak konyol gimana gitu ya. Ya konyol nggak konyol bahwa itu Ya lupa. namanya orang lupa ya. Ya, tapi kalau potensi lupa itu saya kira minim ya. Dalam arti minim itu secara manusiawi ya lupa, tempat salah dan lupa Ya, itu manusia. iya tempatnya manusia. Tapi potensi untuk melakukan itu saat bulan puasa kalau lupa itu kok sangat sedikit gitu. Beda dengan makan. Tapi kan tidak tahu Pak, maksudnya gini ya. Orang itu kan ketika orang sudah bersuami istri, dia waktu berhubungannya ada yang malam, ada yang mungkin malam dia kerja, tapi terus dia melakukan siang. Nggak tahu juga kebiasaannya. Di hadis tadi yang saya sampaikan di riwayat Bukhari itu sebenarnya perempuan boleh menolak sebenarnya. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187 itu kan uhilat lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan seterusnya ya. Artinya dihalalkan bagi kalian umat Islam ya, itu bercampur atau menggauli istri di malam hari Ramadan. Dan jelas di situ hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalian adalah pakaian bagi suami istri atau istri pakaian bagi suami. Artinya keduanya saling melengkapi. Nah, ini saya bisa mengkontekstualisasi ketika sang suami itu lupa, jadi ingatkan gitu. Maksudnya guna libasul lakum atau libasul lakum ini kan artinya menjadi pakaian atau yang menutupi kesalahan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga jika dua-duanya lupa. Itu saya kira potensinya kok minim. Ini repot kalau sama-sama lupa. Ya, oke. Tapi gini, misalnya Pak, kalau waktunya yang berbeda antara malam waktu sahur dengan waktu imsak. Ya. Ini yang kan riskan. Ya, betul. Gimana ini Pak? Itu yang riskan dan menurut saya ini banyak yang salah kaprah di tengah masyarakat dan itu efeknya kasihan terutama perempuan yang memang harus sami'na wa ta'na dalam hal itu ya. Sudah lelah habis tarawih 20 rakaat atau 23 sama witirnya. Udah habis capek, habis masak, udah tidur lelap, bangunin suaminya nih misalnya. Ini mumpung nih misalnya belum masuk waktunya imsak nih. Bahkan ada suami yang lebih memilih sahurnya itu tidak pakai makan tapi pakai minta di atas sama istrinya ya. Kita sadar. Nah, kebetulan hubungan suami istri itu, hubungan intim itu dilakukan menjelang titik habisnya waktu imsak, menjelang imsak. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Misalnya gini, sudah di tengah-tengah, ini ya, tapi nggak apa-apa. Walau kana muro ya. Ya, oke. Karena ini merupakan hal yang ini satu, ini sering terjadi dan mungkin belum banyak dipahami ya. Bagaimana kalau hubungan intim suami istri itu dilakukan sementara waktunya sudah sangat mepet dengan imsak. Misalnya kurang 2 menit nih. Nah, kurang 2 menit ini udah di tengah-tengah. Ini agak anu ya. Iya, anak kecil ini ya. Udah di tengah hubungan intim. Ini tinggal 2 menit atau tinggal 1 menit. Nah, tiba-tiba sudah habis tapi hubungan intim itu masih berlangsung. Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau hubungan intim itu pada saat di tengah-tengah kemudian tiba-tiba ada suara dari toa imsak gitu kan, imsak gitu. Lalu bagaimana ya kalau dia bisa menghentikan pada saat itu ya, itu tidak membatalkan puasanya dan tidak masalah untuk melakukan hal itu gitu kan, karena itu sudah ada batas limitnya. Ketika imsak sudah masuk, kemudian itu dihentikan hubungan suami hubungan intim itu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Selagi waktu imsak udah selesai gitu ya. Selesai ya. Ya misalnya gitu. Nah sekarang gimana Pak? Misalnya berhubungan intim seperti ini meneruskan ya, kemudian dia nggak mandi, apakah puasanya itu tergolong puasa yang batal atau? Jadi begini, kalau di dalam fikih kan memang ketat ya, dalam arti
hubungan intim suami istri ketika di malam hari itu kan boleh tadi ya, Ya. surat Al-Baqarah 187. Tapi ketika dilaksanakan di akhir titik-titik menjelang imsak ini kan titik rawan. Jangankan hubungan intim, makan saja kita buru-buru dari. Tetapi perlu kita pahami bahwa imsak itu kan tanda-tanda kita harus menghentikan semua aktivitas yang itu membatalkan puasa. Nah, maka tadi kalau bisa menghentikan dan tepat waktu, ya ada masalah. Ya, oke itu kan anjuran ya. Ya. Kita tapi kalau bablas, ya malah berdosa tetepan karena sudah masuk waktu puasa. Gitu ya. Nah itu titik saya menambahkan di situ. Tapi terus bagaimana ketika sudah melakukan foreplay apa istilahnya? Ya itu berhubungan gitu aja. Warming up ya, pemanasan di dalam melakukan hubungan intim itu. Lalu bagaimana puasanya? Ya kalau dia mau sholat, karena sholat itu syaratnya wajib suci ya, dia harus mandi besar. Dan ketika mau dilanjut puasanya sebenarnya ini hubungannya dengan sholat ya, tidak dengan puasanya gitu loh. Enggak, misalnya gini kan, kita tidak menutup kemungkinan semua orang yang berpuasa itu sholat, benar enggak? Tapi ada atau banyak mungkin itu ya wis penting poso tok. Dia tidak menjalankan puasa wajib ya, zuhur ataupun mungkin subuh itu. Dia berhubungan kemudian wis lah turu. Sebenarnya itu lain masalah ya. Nah, ya tapi gimana? Puasanya batal enggak? Ini kan tidak bisa menjawab. Mas Sapi yang bisa jawab itu ya. Tapi yang jelas kalau dia masalah harus mandi, harus ghusl ya, mandi besar gitu. Tapi kalau dalam puasa saya belum mendapat salah satu dasar rujukan yang tepat gitu. Iya. Gimana Pak Safi? Ya, saya kira antara orang yang berpuasa tapi dia tidak menjalankan sholat, apakah puasanya batal? Sama juga dengan ketika apakah berpuasa kemudian dia belum sempat mandi besar setelah dia melakukan hubungan intim tapi sudah masuk pada waktu imsak atau sudah masuk pada waktu berpuasa. Nah, dia belum sempat mandi besar, boleh enggak? Nah, saya kira itu persoalan yang berbeda. Dia berpuasa tapi tidak melakukan sholat, itu pembahasan. Ya, ini sudah berbeda lagi. Tapi kemudian kalau ditanya bagaimana kalau sudah terlanjur imsak tapi setelah melakukan hubungan intim dia belum sempat bahkan kalau tidak ada air, ya belum sempat itu dalam tanda petik macam-macam. Karena kemungkinannya banyak itu. Bisa jadi malu sama mertuanya karena esok harus pas sahur itu kan pengadaan orang pada kamar mandi kan rata-rata dia berdampingan. Ya memang malu misalnya lewat. Tipenya seperti itu rumah-rumah. Bawa handuk mandi, sementara keluarga lagi pada sahur kok mandi. Nah kemudian berpikir nanti aja lah setelah ini satu keluarga ini selesai sahur dan baru saya mandi, tapi mandinya ternyata sudah melewati imsak atau bahkan sudah selesai azan subuh, sudah masuk pada setelah fajar shotib. Nah itu boleh apa enggak? Dalam berbagai literatur kitab fikih boleh ya, karena tidak ada hubungan antara hal-hal yang membatalkan puasa ketika dia berhadas besar atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Maka kita lihat aja hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Ada enggak bahwa orang yang berhadas besar yang itu bukan dilakukan pada saat dia sudah masuk pada waktu puasa gitu kan, tapi dilakukan sebelum fajar shodiq itu muncul gitu kan. Nah maka sebenarnya kalau orang ini yang terjadi di kalangan masyarakat umum, saya melihat kasihan nih para ibu rumah tangga yang sudah lelah masakin untuk buka, kemudian dia harus istirahat, kemudian tiba-tiba malam dibangun sama suaminya, ayo melakukan sunnah Rasul. Melakukan sunnah Rasul ini udah mepet waktunya ini, bahkan nggak sempat sahur gara-gara untuk memenuhi kewajiban itu. Lalu kemudian suami istri ini kalau udah berhubungan intim dan belum sempat untuk mandi besar dua-duanya ini dan sudah lewat waktu imsak, boleh nggak itu? Boleh, gitu. Nah masalah. Jadi jangan khawatir ibu-ibu rumah tangga, jangan sampai menolak ajakan suami jika itu memang masih pada malam hari, takut nanti kalau jam 3 harus mandi, dingin, apalagi di Temanggung dingin gini kan, malu sama mertua dan sebagainya. Boleh Anda
mandi setelah sahur itu selesai atau bahkan imsak itu sudah selesai, sudah masuk imsak, kemudian atau sudah masuk fajar sodik, itu boleh. Supaya nanti tidak terlalu memberatkan. Ya. Seperti apa yang tadi dikatakan Pak Ibda ini, artinya ada anjuran ya kalau sudah imsak ya berhenti, jangan diteruskan. Nah kira-kira nih Pak Ibda, hal yang demikian ini apa ya, pernah terjadi atau mungkin ada cerita atau jarang terjadi Pak? Ya banyak, tentunya begini. Memang di beberapa kitab ya, termasuk Matan Al-Januji, kemudian yang kemarin tentang Maqasidus Shaum itu tidak menjelaskan atau tidak ada larangan orang yang tidak mandi besar itu membatalkan puasa, memang tidak ada. Ya yang umum ya makan, minum, hilangnya akal, masuknya sesuatu ke dalam mulut, dubur-dubur, wadi mani. Cuman kan yang hadas besar itu termasuk setelah jima itu atau setelah berhubungan intim itu. Tetapi bagi kami harusnya setelah berhubungan intim itu ya segera mencucikan diri. Ya. Artinya kalau misalnya itu mereka mau sholat, karena sholat tetap wajib ya, karena rukun Islam, maka segeralah untuk mandi besar gitu loh. Ya. Meskipun dalam konteks ini banyak kegiatan domestik rumah tangga yang tadi disampaikan, mau dengan mertua, dingin atau tidak ada air, ini kan kemungkinan-kemungkinannya kan terjadi dan banyak sekali ya. Tapi itu juga tidak bisa dipungkiri. Nah, makanya sebenarnya puasa itu kan menjaga dan menahan. Substansinya kan di situ ya. Maka kalau bisa ya selain kita sah puasanya, diri kita juga suci setelah mandi besar. Jadi harapannya sih seperti itu. Meskipun di dalam beberapa kitab fikih menurut ulama salafus saleh maupun madzhabul arba'ah itu tidak menyebut secara jelas bahwa tidak mandi besar itu membatalkan puasa, memang tidak ada. Tidak ada ya. Tapi intinya seperti ya, itu harusnya mencucikan diri lah harusnya. Segera mencucikan diri. Ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita kali ini Pak Safi, Pak Ibda, terima kasih atas waktunya. Tentu kita masih butuh untuk pora-pora selanjutnya dengan panjenengan semuanya, semoga kita masih dipertemukan. Demikian sahabat dan penggemar Aswajanesia TV yang kaitannya dengan hal-hal unik ya, ini bisa ditonton dan bisa menjadi rujukan bagi siapa saja atau penggemar Aswajanesia yang sudah memiliki istri ataupun suami. Dan bagi di bawah umur ini di skip aja lah, gak apa-apa, di skip, nonton yang lain masih banyak. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.